Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai aplikasi Zoom dalam media pembelajaran matematika. Zoom adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring. Fitur utama aplikasi Zoom yang pertama itu support audio dan video. Sebagai layanan video conference, tentunya Zoom support dengan HD atau High Definition audio dan video. Yang kedua, berbagi layar, share atau screen dalam sebuah meeting. Terkadang pengguna perlu melakukan presentasi untuk menjelaskan tujuan dan maksud. Yang ketiga, penjadwalan schedule. Jadi sebelum melakukan meeting, seorang admin dapat membuat jadwal meeting terlebih dahulu. Yang keempat itu chat atau chatting. Zoom juga menghadirkan fitur chat sehingga para pengguna dapat saling berdiskusi ketika melakukan meeting atau webinar. Yang kelima, recording. Ketika melakukan meeting, admin juga dapat merekam, recording, dan dapat menyimpannya dalam komputer. Yang keenam itu reaction. Reaction adalah Zoom hadirkan fitur reaction untuk membuat suasana terasa seru dan menyenangkan. Yang ketujuh, fitur authentication profile. Jadi fitur ini juga menjadi yang paling banyak digunakan untuk beberapa kalangan yang ingin meeting Zoom-nya lebih terkelola dengan baik, yang mana hanya peserta terdaftar yang bisa mengikuti meeting. Caranya, pilih setting pada kolom pencarian, ketikkan authentication profile. Di menu ini kalian terdapat pilihan only authentication user can join meeting. Yang kedelapan, waiting room. Yang kesembilan, loop meeting. Kelebihan dan kekurangan Zoom. Kelebihannya yang pertama, kapasitas ruang besar. Jadi Zoom memberikan 1000 akses bagi anggota dalam satu forum diskusi, serta 10.000 anggota dalam satu forum siaran langsung. Yang kedua, fitur beraneka ragam. Yang ketiga, kualitas akses tinggi. Kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, boros penggunaan kuota data. Kedua, tidak tersedia bahasa Indonesia. Yang ketiga, rawan data bocor. Perbandingan Zoom dengan perangkat serupa. Apa sih perbandingannya? Yaitu mengutip dari Android Authority, baik Google Meet atau Zoom pada dasarnya sama-sama alat konferensi video. Bahkan kedua alat itu juga memiliki beberapa fitur serupa, namun khusus Zoom media ini memiliki penawaran yang lebih maju. Di antaranya adalah mencegah beberapa orang untuk berbicara pada saat yang sama, latar belakang virtual. Dari segi jumlah peserta, Zoom menawarkan lebih banyak paket gratis. Hal ini mendukung 100 peserta per pertemuan. Langkah-langkah membuat meeting. Step yang pertama, langkah pertama, silahkan login dengan email dan password akun Zoom yang telah Anda buat sebelumnya. Atau jika ingin lebih cepat, silahkan login menggunakan akun sosial media seperti Facebook dan Google. Step kedua, di halaman depan aplikasi Zoom, Anda bisa klik New Meeting untuk membuat pertemuan baru, atau Anda bisa juga membuat jadwal pertemuan terdahulu melalui fitur schedule. Step 3 yaitu, jika Anda langsung membuat meeting baru, maka secara otomatis akan terbuka jendela baru untuk meeting. Nah, dari meeting tersebut Anda bisa menambahkan anggota untuk berpartisipasi atau bagikan invite link agar pengguna lain dapat bergabung. Bergabung dengan meeting. Step yang pertama, silakan buka aplikasi Zoom di perangkat yang Anda gunakan. Jika tanpa login, Anda bisa langsung klik join a meeting. Jika ingin login terlebih dahulu, silahkan klik sign in. Nantinya akan terlihat beranda aplikasi Zoom dan klik join. Step kedua, masukkan ID meeting yang Anda dapatkan. Tulis juga nama depan Anda. Klik join, kemudian verifikasi dengan kode meeting passcode. Jika berhasil, Anda akan bergabung dalam sebuah meeting tersebut. Membuat meeting yang tertanggal. Jadi caranya itu ada 4.
Yang pertama, buka aplikasi Zoom di PC atau smartphone. Yang kedua, klik opsi schedule pada halaman utama. Yang ketiga, atur jadwal meeting dengan mengisi topik, hari atau tanggal meeting, durasi, dan hal lain yang dibutuhkan. Yang keempat, klik save. Di sini ada fitur-fitur pendukung di aplikasi Zoom. Yang pertama itu background. Cara memasang background Zoom di HP. Yang pertama, buka aplikasi Zoom melalui ponsel Anda, Android dan iOS. Yang kedua, klik tombol more, icon 3 titik, lalu pilih menu virtual, background Android atau background and filter iOS. Yang ketiga, kemudian pilih latar belakang background yang disediakan oleh Zoom. Streaming Facebook. Yang pertama, langkah pertama dari aplikasi Zoom setelah login, dari menu setting, pilih menu profile, kemudian klik button view advanced feature yang akan membuka setting lanjutan di browser. Yang kedua, ketika browser terbuka, kita akan diminta login juga kalau belum pernah login Zoom di browser. Yang ketiga, selanjutnya dari bagian setting di tab meeting, kita cari agak jauh ke bawah menu untuk memberi izin streaming. Yang keempat, pengaturan untuk bagian Zoom cukup begini. Sekarang waktunya untuk mengatur Facebook tempat kita ingin menampilkan live streamingnya. Pengaturan di Facebook. Pengaturan live stream ke Facebook sangat mudah. Saya hanya mengikuti menu yang tersedia. Bisa dibilang saya hanya tekan tombol berikutnya saja. Yang pertama, untuk bisa streaming Zoom meeting, tentunya terlebih dahulu kita harus masuk ke dalam meetingnya. Yang kedua, lalu dari meeting control, pilih menu more yang ditandai dengan 3 titik dan pilih live on Facebook. Yang ketiga, selanjutnya Zoom akan otomatis membuka browser kita dan memberikan pilihan menu live kemana. Kalau kita sudah login Facebook di browser, kita tidak perlu repot untuk login lagi. Dari Zoom ada beberapa pilihan untuk live stream di Facebook. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Share to new feed berarti akan muncul di timeline kita. Share on a friend's timeline berarti akan muncul ke grup di mana kita bergabung. Share in an event, jika kita mengikuti event tertentu, kita bisa live stream ke event tersebut. Set on a page you manage, kita bisa live stream ke halaman Facebook di mana kita menjadi adminnya. Saya pilih untuk set to new feed Facebook saya. Yang keempat, setelah melihat layar persiapan untuk peninjau live streaming, kita akan masuk ke live producer Facebook. Di sini kita bisa mengisi judul dan keterangan tentang kegiatan live streaming kita, dan tentunya mengatur siapa saja yang bisa melihat live stream kita tersebut. Setelah live stream selesai, kita bisa mengganti siapa yang bisa melihat video live kita tersebut. Yang kelima, selanjutnya tekan go live dan kita akan dibawa ke layar berikut ini. Bisa dilihat layar seperti ini. Yang keenam, kita bisa melihat langsung jika Zoom-nya sudah di live stream ke Facebook wall kita. Walaupun istilahnya live stream, tapi ada delay sekitar 2 menit dari Zoom sampai ditayangkan di Facebook. Menghentikan live stream ke Facebook. Kalau kalian ingin menghentikan live stream ke Facebook dari dalam Zoom meeting, kita bisa pilih menu kiri atas untuk stop live streaming. Setelah stop live stream, kita bisa lanjutkan meeting kalau memang masih dibutuhkan untuk meeting yang tidak disiarkan langsung. Setelahnya, kita bisa lihat hasil live streamnya di Facebook wall kita. Video ini bisa kita ubah audiensnya, bagikan linknya ataupun edit sesuai kebutuhan seperti edit video biasa, atau kalau memang tidak dibutuhkan bisa juga kita buang ke recycle bins. Kesimpulannya adalah Zoom merupakan layanan video conference yang banyak digunakan oleh lembaga, instansi pemerintah, sekolah, hingga perusahaan dalam melakukan pertemuan secara online atau daring. Zoom menjadi pilihan terbaik dalam melakukan meeting karena fitur dan layanan yang lebih lengkap ketimbang platform lain. Perkembangan dan pertumbuhan penggunaan Zoom terus meningkat karena
merebaknya pandemi COVID-19 serta kebijakan pemerintah yang mengharuskan WFH. Menampilkan whiteboard. Yang pertama bisa dilihat gambarnya seperti ini. Bisa kita ikuti langkah-langkahnya. Selanjutnya membuat absen di Zoom. Ada beberapa cara absen di Zoom sesuai dengan prosedur dari host atau pengajar tersebut. Anda harus memperhatikan prosedur dari host yang membuka meet tersebut. Kita bisa langsung ikuti gambar-gambar yang ada di PowerPoint ini. Nanti akan muncul hasil cara membuat absennya. Nah, kelas dalam Zoom itu seperti ini contohnya. Di sini kita tinggal ikuti sesuai dengan langkah-langkahnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.